golongan. Yang pertama adalah orang yang tahu dan tahu kalau dia itu tahu. Contohnya seperti para alim ulama, guru ngaji, ustadz, kiai dan lain sebagainya. Itu. Lah terus tugasnya kalau panjenengan nganu apa Mas? Ikutilah dia. Nah, ikutilah itu berarti kata perintah. Ikutilah dia berarti ketika mengikuti orang tersebut wong manut bakal katut. Nah, contoh ketika jenengan manut karo maling, walaupun boten maling tetapi dianggap jadi maling. Nah, kayak itu Mas. Jenengan manut karo kiai, walaupun tidak jadi kiai tetapi pasti akan dituturkan ilmu kiai. Nah, kayak itu yang pertama. Yang nomor dua, orang yang tahu namun tidak tahu kalau dia itu tahu. Contoh, orang yang tertidur. Ya. Iya gak? Wong turu itu lali sekabeh, Mas. Iya, utang lali. Gawean lali. Kadang wong pinter kiai ketika turu kadang yo iso lali ya, Mas. Nah, itu. Tugasnya nopo? Bangunkanlah dia. Lah napa kok kudu dibangun biar dia bisa beribadah lagi, beraktivitas kembali, karena mata itu diciptakan oleh Allah tidak dibuat selamanya untuk tidur. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan tahu kalau dia itu tidak tahu. Siapa dia? Orang yang mencari petunjuk. Nah, sering kalau katakan, oh apa sih petunjuknya kayak ngopo lho? Petunjuknya kanggo menungso iki apa? Ya iku hudalinas Al-Qur'an. Semakin banyak di situ membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, dia akan semakin memiliki petunjuk yang jelas untuk masuk ke surga. Lah, kayak itu Mas. Contoh malih ibarat jalan satu arah tiba-tiba ada perempatan yang belok kanan di situ jalannya halus, belok kiri jalannya halus, dan ketika halus di situ jalannya tidak halus dan berlubang. Kira-kira kalau pemikiran orang akan lewat jalan yang halus atau jalan yang berlubang? Yang halus toh Mas. Nah, berarti belok kanan ataupun belok kiri. Padahal kita diciptakan di dunia itu tidak untuk enak-enakan. Iya kan? Yeah. Nah, semakin banyak dia merasa kesusahan di dalam jalan Al-Qur'an, dia akan semakin mendapat kemuliaan di masa depannya. Mboten ngertos nek mangke ketika belok lewat jalan yang halus ke kanan atau ke kiri, akhirnya buntu. Contoh ajaran-ajaran setan. Nah, kayak itu Mas. Yeah. Yang terakhir, golongan manusia yang terakhir yang nomor 4 itu orang yang tidak tahu namun tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Sopo iku Mas? Orang bodoh yang sudah merasa pintar. Perbedaan antara berpengalaman dan sok berpengalaman itu sangat jauh sekali. Wong pinter karo sok kepinter kuwi. Iku. Tugasnya apa ketika melihat orang yang bodoh? Mungkin ada yang berpemikiran dekatilah dia, berilah pembelajaran kepada dia. Tetapi di situ dikatakan ketika ada orang yang bodoh maka jauhilah.